Angin dari pegunungan Sunda berembus lembut di sepanjang lembah Citarum, membawa aroma tanah basah dan suara gemericik air yang menenangkan. Namun pada suatu masa lampau, di tepian sungai yang masih diselimuti hutan dan kabut, seorang lelaki berjalan sendirian dengan langkah berat tapi mantap. Di matanya menyala api yang telah menempuh ribuan mil samudra. Namanya Jaya Singawarman bukan bangsawan asing, melainkan lelaki Sunda yang pulang dari pengembaraan panjang di negeri India. Bertahun-tahun sebelumnya, Jaya Singawarman meninggalkan Tatar Sunda Muda Tanah yang kala itu masih dihuni oleh suku-suku yang belum bersatu, hidup di bawah bayang-bayang rimba dan roh leluhur. Ia berangkat sebagai pemuda haus ilmu, penjelajah yang ingin menimba pengetahuan dari negeri-negeri jauh. Ombak Samudra Hindia membawanya ke Tanah Barata, ke kerajaan besar Salankayana, tempat para raja dan resi menekuni ilmu perang, siasat, dan tapa brata. Di sana, Jaya Singawarman bukan siapa-siapa, namun karena kecerdasannya, keteguhan hatinya, dan penguasaan bela diri yang luar biasa, ia segera menarik perhatian para guru besar kanuragan dan filsafat. Ia belajar Vajramukti, seni bela diri kuno yang menggabungkan tenaga dalam dan kecepatan tangan. Ia mempelajari arta sastra, kitab politik dan kenegaraan, serta ajaran dharma, keseimbangan hidup manusia, dan alam. Dalam 2 dekade pengembaraannya, Jaya Singawarman bukan hanya seorang murid, tapi akhirnya menjadi guru yang disegani. Namun hati sang perantau tak pernah benar-benar tenang. Di sela-sela pelatihannya, di bawah pohon beringin raksasa atau di aula batu tempat para resi bermeditasi, ia selalu teringat tanah kelahirannya hutan basah, aroma pandan gunung, dan wajah-wajah suku yang hidup bersahaja. Saat usia menua dan rambutnya mulai beruban di sisi pelipis, ia menerima wahyu dalam semadi. Pulanglah, tanahmu menunggu kau untuk menyalakan peradaban. Maka, dengan sekelompok murid dan pelaut dari Salankayana, ia berlayar menembus lautan ganas, melewati badai dan arus maut. Berbulan-bulan kemudian, layar mereka akhirnya menepi di pesisir barat Nusantara tanah Sunda yang subur, tempat kelahirannya dulu. Penduduk setempat hampir tak mengenalinya, namun kisah tentang lelaki berjubah safron yang berjalan dengan langkah raja menyebar cepat. Dialah Jaya Singawarman, sang putra Tatar Sunda yang pulang membawa ilmu dari negeri para dewa. Tapi tanah kelahirannya kini kacau. Kepala-kepala suku bertikai, saling merebut lahan dan sungai. Setiap dusun memiliki kepercayaan dan aturan sendiri. Hutan mulai dirambah tanpa tata, dan pertikaian meneteskan darah ke tanah yang seharusnya makmur. Jaya Singawarman tahu, ini bukan negeri yang ditinggalkannya. Ini negeri yang kehilangan arah. Ia lalu mendirikan Padepokan Citarum, tempat ia mengajarkan ilmu kanuragan, siasat perang, dan kebijaksanaan kepada para pemuda Sunda. Namun, bukan hanya kekuatan yang dia tanamkan, melainkan juga tatanan. Bahwa manusia harus hidup seimbang dengan alam. Bahwa pemimpin sejati bukan yang menaklukkan, melainkan yang menyatukan. Dari padepokan itu, lahirlah generasi baru yang kuat dan berpikir dalam. Mereka mulai menyebut sang guru sebagai Raja di Raja Guru, guru dari para raja. Namun tidak semua kepala suku senang dengan kehadiran Jaya Singawarman. Sebagian menuduhnya membawa ajaran asing. Sebagian lagi takut kehilangan pengaruh. Beberapa kali ia ditantang dalam pertarungan terbuka. Tapi Jaya Singawarman, dengan ketenangan dan kekuatan dalam yang luar biasa, selalu menang tanpa membunuh. Ia hanya menjatuhkan lawan, lalu menolong mereka berdiri kembali, tanda bahwa ia datang bukan untuk menghancurkan, melainkan mempersatukan. Melihat kebijaksanaan dan kekuatannya, para kepala suku akhirnya menyerahkan sumpah setia. Di tepi sungai Citarum, dengan upacara penuh api dan doa, Jaya Singawarman mendirikan kerajaan Tarumanegara Tanah Air Biru, lambang kejernihan dan kemakmuran. Ia memerintah bukan sebagai penakluk, tapi sebagai pelindung. Dalam masa pemerintahannya, bendungan dan irigasi dibangun, perdagangan dengan pelaut asing dibuka, dan hukum adat disusun agar rakyat hidup dalam keteraturan. Namun bagi Jaya Singawarman, kerajaan bukanlah akhir, melainkan awal. Ia selalu berkata kepada murid-muridnya, kerajaan akan runtuh bila manusia lupa pada asalnya. Air Citarum ini adalah darah leluhur, dan hutan adalah tulang tanah kita. Barang siapa merusaknya, ia memutus urat kehidupan. Kata-katanya menjadi petua suci di kemudian hari, diukir di batu dan dihafal oleh para Brahmana Tarumanegara. Tahun-tahun berlalu,
Jayasingh Ngawarman menua dalam damai, menghabiskan waktu di tepi sungai Gomati, bermeditasi di bawah sinar matahari sore. Ia tahu waktunya hampir tiba. Kepada para pengikutnya, ia berpesan agar kerajaan dijaga oleh penerus yang bijaksana, bukan oleh darah semata, melainkan oleh kebajikan. Jangan bangun tembok dari batu, tapi bangun tembok dari hati yang jernih, katanya suatu hari, sebelum menghilang dalam tapasunya. Beberapa hari kemudian, rakyat menemukan jasadnya di tepi sungai Gomati. Duduk bersila menghadap ke timur, wajahnya damai seolah sedang tidur. Mereka memakamkannya di sana dengan batu nisan bertuliskan aksara Sunda kuno dan Palawa, tanda pertemuan dua dunia yang pernah dipersatukannya. Demikianlah kisah Jayasingh Ngawarman. Bukan bangsawan asing, melainkan anak Tatar Sunda yang pulang, membawa cahaya dari ranah jauh. Dari pengembaraannya di India, ia menanamkan akar peradaban pertama di tanah Jawa bagian barat. Di antara kabut lembah dan gemericik Citarum, namanya tetap hidup, pendiri Tarumanegara, guru dari para raja, dan simbol bahwa sejauh apapun langkah manusia, pada akhirnya ia akan kembali ke tanah asalnya untuk memberi terang bagi bangsanya sendiri.